Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Untuk hybrid, kalau kita flashback ya, pada waktu saya dulu waktu masih kecil itu pengertiannya atau pandangannya apa Pak ya? Kayak saya sendiri itu kayaknya kalau mendengar hybrid itu kayaknya langsung image kita atau pandangan kita ke jagung ya, pada waktu ya. Iya, hibrida. Iya, betul Pak. Kalau pencapir. Benar Pak, betul. Ya memang pada waktu kita memang masa-masanya masih belum mengenal itu istilahnya teknologi yang ke depan atau mungkin istilah-istilah yang mengambil dari ini ya, dari teknologi ke ini ya, ke istilah hybrid. Jadi seperti ini salah satu contohnya. Kalau dulu kita hanya mengenal mencangkok jamu ya, tapi sekarang sudah ada istilah mencangkok jantung. Nah, jadi istilah-istilah itu yang diimplementasikan pada teknologi zaman sekarang. Salah satunya dia. Jadi mengapa materi hybrid ini kami berikan atau kita refresh? Sebelumnya Bapak Ibu semuanya hampir seluruhnya ya sudah mengenalkan pada siswa masalah materi hybrid ya. Saya rasa mungkin sedikit banyak pasti mengenal. Mungkin sebagai refresh atau mengingat lagi atau mungkin detail-detail yang mungkin Bapak Ibu belum pernah membahas atau mengenal. Nah, kita di sini nanti bareng-bareng untuk sama-sama saling beredukasi atau saling menginformasikan bahwa di materi hybrid ini sangat diperlukan pada program BTEC ini, berhubungan dengan program BTEC ini ya. Karena mau nggak mau di zaman sekarang kendaraan hybrid akan kita lakukan maintenance atau servis berkala. Jadi yang dulunya belum ada hybrid, mungkin materi-materi yang dilakukan seperti servis berkala pada materi-materi di sekolah itu masih berlaku ya. Tapi setelah di tahun 2020 ke atas ini kan kendaraan hybrid mulai bermunculan. Dan dalam waktu ini sudah mulai kendaraan sudah melakukan servis berkala. Alangkah pentingnya atau sangat penting sekali ya materi hybrid atau pengetahuan hybrid ini kita lakukan pengenalan pada teknisi. Setelah itu kita lakukan pengenalan pada dasar-dasar yang harus patut diketahui oleh teknisi dasar. Nah ini meliputi juga pada servis berkala. Baik, untuk mempercepat waktu,
slide berikutnya. Nah, perkenalan singkat aja Pak ya. Fotonya beda. Iya. Fotonya beda. Ini yang baru pertama ini kayaknya. Sing ganteng di foto, Pak. Ganteng foto. Sing ganteng foto nih, Pak. Alat soalnya Pak. Editan. Editan. Nama saya Yudi Permianto Pak ya. Perwakilan dari Asri Motor, khususnya di Asri Motor Taman saya tiap harinya ya sebagai TL merangkap terakhir ini merangkap DI ya, walaupun sedikit agak dipaksa sama Tam. Bukan. Jadi semua itu ada tanggung jawab dan sebenarnya sebagai progres kita ya atau kepedulian kita lah istilahnya. Mau nggak mau kalau kita sudah jadi orang tua ya. Padahal kita juga nggak tua-tua amat ya Pak ya. Udah tua. Mungkin istilahnya kalau kita sudah ya tanggung jawabnya sudah melebihi katakanlah dengan anak kita atau adik tidak mau kita harus memegang beban atau tanggung jawab tersebut ya. Pokoknya yang penting kita belajar ikhlas gitu aja Pak ya. Baik, di sini ada nomor handphone saya. Barangkali Bapak Ibu ada Kelas Bakti Bina Bangsa. atau mungkin saling sharing atau tukar pikiran, tukar pengalaman, monggo. Saya selalu open dengan Bapak Ibu sekalian, baik itu yang masalah dengan teknis ataupun masalah dengan ini ya praktis juga ya. Mungkin saya juga bisa membantu atau apa. Itu nanti bisa dilakukan informasi atau saling sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya introduction hybrid. Jadi pengenalan kita ya pada hybrid ini sangat penting sekali karena seperti yang saya jelaskan tadi di ranah berkala atau servis rutin kendaraan sekarang sudah meliputi dengan ranahnya hybrid ini ya. Jadi ya misalnya ini jadi di sini terlihat beberapa gambar atau slide ya yang menjadi statement Toyota sebagai brand pionir pada dunia ya Toyota ini ya. Di sini Toyota memberikan klasifikasi untuk hybrid. Salah satunya adalah hybrid adalah kendaraan ini ya, kendaraan elektrik. Jadi di sini diklasifikasikan pada yang pertama adalah kendaraan hybrid atau yang bisa disebut dengan HEM, hybrid electric vehicle. Nah, maksudnya nanti yang kita akan kupas tuntas yang berhubungan dengan servis berkala di dealer-dealer Toyota ya. Yang kedua adalah maaf, untuk hybrid sendiri Bapak Ibu sudah ada gambaran ya, hybrid system ya, hybrid electric vehicle. Jadi di sini yang sudah mulai dikembangkan oleh Toyota sendiri adalah sistem hybrid vehicle. Selain nanti ada kendaraan elektrik listrik dan juga yang ini nanti kita bahas juga ya. Ini kan yang di bawah ya Pak ya. Jadi Prius 2017 kalau nggak salah. Nanti kita berapa asli? 16. Oh 16 ya. Maaf. Jadi nanti setelah kita bahas materi hybrid, kita akan melakukan beberapa tahap-tahap sebelum melakukan servis berkala itu apa aja yang harus diperhatikan, yang harus dilakukan untuk keselamatan dalam melakukan kerjaan servis berkala. Ya, setelah hybrid electric vehicle, kita berlanjut pada plug-in hybrid. Ini sekilas saja ya. Saya rasa saya belum bisa memberikan kejelasan yang secara total karena terkait dengan waktu kita yang sangat terbatas sekali. Yang kedua adalah plug-in hybrid ya. Plug-in ini perbedaannya sama hybrid electric vehicle adalah dia ada tambahan charger.
Charger. Oh gitu. Oh iya, HP aja ya. Jadi selain hybrid system, jadi sumber tenaga yang ada pada kendaraan hybrid adalah yang pertama hybrid adalah engine dan baterai ya, atau XP, baterai hybrid. Sedangkan untuk plug-in hybrid dia ada tambahan chargernya ya. Jadi ada 3 perangkat selain engine sebagai penggerak sumber tenaga, yang kedua adalah baterai ya, baterai hybrid, dan yang ketiga adalah chargernya. Ini sebagai plug. Jadi kalaupun dalam sistem pengisian energi ini maksudnya terpending ya, dalam kondisi sudah mau habis, sedangkan kita bisa istirahat itu bisa menggunakan yang charger ini. Ini lebih lengkap ya. Ini seperti kendaraan pada Prius. Yang ketiga adalah fuel cell. Fuel cell ini juga agak asing ya istilahnya ya. Fuel cell ini. Saya sendiri kemarin baru mengikuti beberapa training di Jakarta, itu mendapat beberapa materi fuel cell ini. Cuman nggak detail banget karena kita hanya kunjungan aja waktu itu di Karawang XIM. Jadi di situ seperti ini Pak, seperti museum yang mengkhususkan memberikan edukasi pada kendaraan-kendaraan elektrik vehicle. Jadi di sini fuel cell kita mengembangkan pada selain pada baterai, fuel cell dan hydrotank. Jadi dia di dalam fuel cell ini melibatkan sumber dari hidrogen. Jadi sudah tidak seperti hybrid dan plug-in lagi ya, cuma dia masih tetap menggunakan baterai hybrid. Untuk yang keempat, Toyota juga mengembangkan pada kendaraan listrik atau BEV, baterai electric vehicle. Nah ini hampir sama dengan ini ya, kendaraan-kendaraan atau sepeda-sepeda yang banyak kita temui di kampung-kampung kayaknya. Jadi pada kendaraan ini hanya terbenam baterai dan Charger. Terus hampir mirip HP ya Pak ya. Jadi nanti ya dincet kemana ya. Jadi sedikit banyak gambaran seperti ini ya. Jadi teknologi elektrikal yang dikembangkan oleh Toyota terkait sistem hybrid juga, ada perpaduan sumber tenaga. Nah, kita lebih spesifik pada HEV-nya ya, hybrid electric vehicle-nya. Secara detail itu apa Pak? Atau secara harfiah mungkin ada beberapa Pak yang bisa memberikan pengertiannya kendaraan hybrid. Ada Pak selain yang sudah saya ungkapkan tadi, Bapak-bapak mungkin ada gambaran atau mungkin penjelasan lain dari hybrid? Kendaraan yang menggunakan dua sumber tenaga. Oke. Ya, harus juga Pak Duko. Kalau Pak Rofi? Sama Pak. Jadi dia mempunyai dua sumber tenaga yang saling bisa bergantian atau dipakai bersama-sama. Bisa jadi. Jadi intinya sama-sama benarnya ya Pak Toto sama Pak Taufik. Intinya dua sumber tenaga yang digunakan pada kendaraan sehingga bisa memberikan efek gaya pada kendaraan tersebut dan juga bisa dilakukan progres sesuai dengan kebutuhan pada kendaraan tersebut.
Jadi pada sumber tenaga itu dia bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kendaraan tersebut. Sebagai contoh, apabila mungkin kendaraan itu hanya melakukan atau hanya melakukan perjalanan kecepatannya mungkin katakanlah ya di bawah 40, nah itu bisa jadi sumber tenaga listriknya yang digunakan, berarti dia akan memutarkan generator motor pada penggerak roda. Sedangkan untuk gasolin sendiri atau mesin bensin sendiri itu mungkin yang seringkali digunakan pada waktu kecepatan di atas 40 atau bisa jadi 50 atau 60. Dan juga pada waktu apa kendaraan tersebut menggunakan dua-duanya untuk bekerja. Ya. Kalau saya tadi apa Pak? Akselerasi ya. Akselerasi, tanjakan itu tenaga besar, itu dia akan melakukan progres sumber tenaga keduanya akan melaksanakan bekerja. Itulah salah satu perkaranya ya. Slide berikutnya adalah beberapa komponen yang terdapat pada kendaraan hybrid. Yang pertama adalah nomornya nggak ada nih Pak ya. Ya mungkin yang pertama yang dari atas saja. Inverter ya, inverter with converter ya, itu bentuknya lebih simpel di dalam ruang mesin ini ya kondisinya ya. Terus yang kedua adalah gasoline engine. Gasoline engine di sini diimplementasikan pada warna kuning Pak. Ini adalah mesin bensin ya dalam suatu kendaraan hybrid. Terus yang kedua adalah cooler compressor with motor. Jadi kompresor pada kendaraan hybrid ini difungsikan untuk memberikan pendingin ya, pendingin pada sistem hybrid tersebut. Jadi pada waktu temperatur tinggi dia bisa stabil dalam performanya Pak. Ketiga adalah hybrid current axle atau power split ya. Ini posisinya seperti pada current axle ya di sini. Dia biasanya fungsinya berfungsi pada waktu dibutuhkan Pak, seperti yang saya infokan tadi, pada waktu dia waktunya motor listriknya kapan gerak atau kapan berfungsi atau kapan mesin bensinnya akan berfungsi, itu dia yang memfungsikan ya. Jadi power split ini yang mengubah bahasa. Untuk yang kelima adalah auxiliary baterai atau yang bisa disebut kita atau bisa yang familiar adalah baterai-baterai biasa ya, seperti pada kendaraan pada umumnya. Jadi baterai kecilnya lah, itu namanya auxiliary baterai. Macam-macam tempatnya, ada yang di depan, ada juga yang di belakang. Mungkin biasanya yang seringkali kendaraan-kendaraan sedan itu ada yang di belakang. Untuk power cable atau kabel tegangan tinggi Pak ya, ini biasanya yang selama ini diidentitaskan adalah dengan melapisi ini ya, melapisi cover yang lebih aman, dan warnanya itu biasanya orange ya. Jadi untuk mengidentifikasikan untuk sistem hybrid atau kabel tegangan tinggi adalah warna orange tersebut. Jadi kita supaya lebih tahu atau lebih waspada dalam melakukan perawatan berkala kendaraan Toyota tersebut. Berikutnya adalah HV baterai atau baterai hybrid sebagai sumber tenaga kendaraan hybrid ya. Itu biasa
kalau untuk mobil-mobil sedan, Camry itu biasanya di belakang sini Pak. Kalau ini kalau di Innova itu di tengah-tengah. Terus kalau yang Yaris Cross tengah juga. Kita nanti bisa konfirmasi pas pada waktu lihat ini ya. Praktek nanti di kendaraan Prius itu biasanya di belakang posisinya. Belakang sini Pak. Nah, berikutnya adalah komponen utama kendaraan hybrid ya. Yang pertama adalah mesin bensin. Mesin bensin ini menghasilkan energi kinetik yang digunakan untuk menggerakkan roda dan generator listrik. Yang kedua adalah menggunakan prinsip kerja Atkinson cycle ya. Jadi pola atau kalau ini ya atau engine ini bisa memberikan termasuk apa ya akselerasi juga ya, terus dari segi ekonomis juga masuk dalam kategori ini ya. Kenapa engine dalam kendaraan hybrid ini? Ya Pak. Yang bedanya itu Pak. Jadi Atkinson cycle itu biasa ini perbedaannya dia pada katupnya Pak ya. Katup ini dia bisa memposisikan pada kompresi, dia nggak seperti biasanya Pak. Jadi nanti dalam ruang ini dia kan agak aneh ya, agak panjang. Jadi hasil yang dibuat untuk kompresi ini dia bisa maksimal, artinya memberikan efek lebih ekonomis. Kalau tambahannya Pak, jadi mungkin sesuai gambarnya Pak. Mas Heri. Kalau Atkinson itu Pak sebenarnya langkah kompresinya dia lebih kecil daripada langkah ekspansinya atau usahanya. Jadi gambarannya yang di atas itu langkah kompresinya lebih pendek daripada langkah usahanya. Dan itu bisa dari katup itu dia bisa menyesuaikan Pak. Kadang kalau dia nggak butuh udara yang masuk atau kompresi yang tinggi, dia disuruh dibuka katupnya. Ya, jadi istilahnya kompresinya kemudian apa sih untungnya seperti itu? Jadi pada waktu dia engine-nya start, dia untuk mengurangi getarannya. Cara mengurangi dengan cara kompresinya dia kecil, biar nggak terasa Berpengaruh pada untuk bahan bakar yang usaha. Jadi kalau dari situ Pak, itu kan ada hubungannya valve juga kan. Valve-nya pun dia juga diatur. Yang bukan maksudnya bukan Valve-nya berbuang juga Pak. diatur. Nah, untuk tenaga dari mana? Ya, dia yang menyesuaikan dari ibunya. Jadi ruang Berarti itu lebih ke ini ya, tekanan kompresinya, bukan langkahnya yang dikecilkan, tapi tekanannya ya. Kalau langkahnya kan berarti nanti kalau langkah kan hubungannya sama iya. ini Pak. Jaraknya berapa, turunnya berapa ini. Tadi kan bilangnya kan langkah. Startnya dia lebih, kalau gambar itu Pak. Iya. Kita lihat nih. Terus Langkah terakhir lebih besar yang utuh. yang utuh ya. Startnya Yang utuh. Nah ini utuh. Nah, dia lebih awal gitu Pak. Kalau yang Atkinson cycle lebih awal. nanti nggak menyebabkan knocking itu enggak? Karena dia juga diatur dari katupnya juga diatur, nggak cuma dari ininya aja. Tapi kalau bayangannya cycle ini, gambarannya ininya Bapak yang nangkep ini aja Pak. Langkah kompresinya dia lebih kecil daripada
ini ya, langkah ekspansinya lebih besar. Jadi langkah kompresi dibandingkan langkah ekspansi lebih besar langkah ekspansi. Itu aja yang ditangkap sementara. Kalau yang itu berarti sebanding ya selalu. Ya, Ekspansinya sebanding kalau Lewat mekanisme kato. mana? Pengaturannya lewat mekanisme kato. Kalau itu kan kita cuma langkah Pak, itu dari langkahnya. Tapi kalau sebenarnya kalau kita ngomong lebih jauh lagi, Atkinson ya bisa ada katupnya juga main. pengaturannya pakai katup ya. Iya. Kalau selama ini kan satu putarannya dari 4 langkah itu kan selalu 180 ya. Iya. Iya. Tiap langkah bisa Kompresi, kompresi, bisa buat. Nah, yang ngatur Atkinson bisa kompresinya itu apa di sudutnya yang 180 itu dikurangi atau gimana? Kayaknya dikatur masuknya itu Atau di garisnya tadi itu? Jadi kalau di langkah dia juga pasti sudutnya berbeda. Terus kemudian dari katupnya, mekanisme katupnya juga beda. Nanti kita carikan ini Pak, kalau Bapak ini saya kasih Pak. Tapi ini, untuk penjelasan ini dia intinya kalau mobil hybrid itu pasti dia pakai mesinnya Atkinson. Itu aja Pak. Kita nggak bahas mesin Atkinsonnya, tapi kita bahas hybridnya. Sistem layanan nanti bisa jadi Nah, gini. kan hukumnya Nanti sebenarnya kan banyak referensi untuk mesin Atkinson Pak. Referensi untuk mesin Atkinson itu banyak sekali. Intinya kalau kita tangkap dari gambar ini hanya penjelasan terkait Hybrid. langkahnya aja. Langkah kompresinya dia kecil, kemudian dibandingkan dengan langkah ekspansinya, langkah usahanya. Ya itu tadi gini Pak, pemahaman kami mungkin dengan teman-teman hampir sama karena dalam proses kerja kemarin itu kita langkah itu kan satu kali langkah itu dari TMA ke TMB, dari TMB ke TMA. Jika kalau dikatakan langkah itu kan bayangan kita kok bisa dibedakan kan? Itu. Nah, mungkin ini bukan langkah saatnya mungkin pemasukan bahan bakar, katupnya itu yang mengatur, sehingga saat langkah mulai awal kompresi dengan langkah hisap mungkin panjang dari ekspansi. Itu mungkin penyamaan persepsi Pak. Makanya saya tadi sempat bilang, Ya. Pak itu bisa kebuka terus katupnya pada saat dia jalan pun dia kalau nggak dibutuhkan ya juga dia Bisa buka. ngompong istilahnya, nggak ada tenaga. Ya, jadi katupnya jadi Overlappingnya bisa diatur lah ya. Sendiri aja. Overlappingnya bisa diatur. Ya, dari katupnya. kalau berkaitan dengan bahan bakar bagaimana Pak? Ya, otomatis dia efisiensinya Awal lebih besar kompresinya yang sistem Atkinson Pak. diatur. Ya kalau nggak ini ya dia nggak masukkan Injektor. dia nggak bakal masukkan karena Bisa dia itu menutup saat masuk dalam jadi nggak dari kita nggak lihat dari Hybrid. mobil ini Foxy. Oh, toksi. Ya, itu dia menggunakan motor valve sistem camnya itu yang mengatur motor Pak. Seperti istilahnya valve-matic. Jadi Valve-matic. kalau di Ya. Foxy itu Pak ada VVTi. Jadi kita Oke. jadi larinya ke sana. Oke. Jadi kalau mobil-mobil yang biasa itu kan ada VVTi. Ya. Kalau di Foxy namanya valve-matic Pak. Valve-matic. Jadi dia pergerakan dari kedalaman remnya turun. batang sapnya itu digerakkan oleh motor. Yang mengatur motor Pak. Mengatur itu motor. Oke. Tapi kalau VVTi kan dia diatur kan oli. Oli. Pak. Nah, itu yang ngatur motor. Nah, itu sekedar ini aja Pak. Oke. Jadi saya sebagai kadang-kadang untuk logiknya harus benar-benar kental ya Pak. Aku dulu mengenal terus ternyata dia rekayasa pergerakan atau kebutuhannya itu motor yang sedangkan ini kan masih manual semua ya selama ini model ngono ya mengikuti ngono. Saya mungkin itu dulu Pak ya. Siap. Kita lanjut aja ya. Nah, untuk berikutnya adalah komponen yang kedua adalah motor gerakan.
MG1 istilahnya. Penampakannya seperti ini Pak. Kalau lilitan misalnya motor itu ya ini ya. Ada komponen magnet ya, tembaga, lilitan itu yang salah satu dasar sebagai motor ya. Bisa bergerak, bisa membangkit atau bisa juga menjadi penggerak kinetis. Nah, nanti sumbernya dari mana gitu ya. Sementara ini untuk kendaraan hybrid yang dijadikan MG1 adalah pengertiannya adalah menghasilkan energi listrik bertekanan tinggi ketika diputar. Jadi ini hubungannya dengan pengisian energi sendiri. Yang kedua adalah sebagai starter untuk menyalakan mesin bensin ketika diputar. Jadi selain dengan kendaraan konvensional atau kendaraan bensin atau diesel ya, MG1 ini sebagai motor penggerak atau starter ya. Kalau nggak salah teknologi ini bisa ditiru dengan ini ya, Mas ya. Kendaraan matic ya, matic sekarang kan halus ya Pak. Ya, seperti ini sebetulnya. Saya sendiri dulu itu sempat agak tanda tanya juga Pak ya, melihat kendaraan elektronik halus nggak starter. Setelah itu ada beberapa baca oh ternyata hampir mirip dengan MG1 seperti itu Pak. Jadi dia nggak ada yang sentuhan, jadi otomatis ya halus. Atau yang ketiga adalah motor generator atau MG2, MG2 sama seperti yang dinamakan, cuman ada beberapa case atau penampakan yang lain ya. Sebagai motor yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik untuk menggerakkan roda. Jadi pada MG2 ini sebagai penggerak Pak ya, dengan energinya bisa menggerakkan roda pada kendaraan hybrid. Fungsi kedua adalah sebagai generator untuk menghasilkan listrik bertekanan tinggi ketika dideselerasi. Deselerasi adalah apa ya? Jadi pada loss gas sama rem itu bisa, itu salah satu fase untuk melakukan pengisian pada baterai. Yang ketiga adalah komponen power split device. Ini adalah yang mengatur menyalurkan energi ketika antara mesin gasolin MG1, MG2 dan roda sesuai dengan kondisi yang dioperasionalkan atau yang dibutuhkan Pak ya. Jadi tiga komponen ini yang memang sangat vital, sangat dibutuhkan sekali ya sebagai dalam kendaraan hybrid. Selanjutnya adalah komponen utama kendaraan hybrid yang lain adalah power control unit. Di sini dijelaskan adalah sebagai atau inverter ya, mengatur distribusi energi listrik di setiap bagian sistem hybrid. Yang kedua adalah menaikkan atau menurunkan tenaga listrik sesuai kebutuhan setiap bagian sistem hybrid. Kemudian yang ketiga adalah mengubah arus DC menjadi arus AC, begitu sebaliknya Pak, untuk fungsi inverter. Ini biasanya kondisinya di ruang mesin ya, berdampingan dengan mesin engine atau mesin bensinnya itu sendiri. Baik, kemudian adalah yang keenam adalah seperti tadi ada power cable. Ini kabel khusus yang mengisyaratkan, yang mengidentifikasikan pada kendaraan hybrid, dan warnanya pun adalah warnanya spesial ya, warnanya oranye. Dia fungsinya adalah menghubungkan antara baterai hybrid, power control unit atau inverter ini Pak ya, dan hybrid run axle.
yang ada pada ini Pak ya, power split tadi. Biasanya kalau kita masuk di kendaraan hybrid, kita buka kap mesinnya, area mesin lah misalnya. Biasanya pasti ya terlihat ya untuk kabel-kabel oranye batangnya gede ya, itu supaya kita lebih ini ya, lebih memprioritaskan atau lebih waspada untuk menangani kendaraan hybrid. Itu kabel ini sangat diperhatikan sekali. Ini adalah baterai hybrid sendiri, XP baterai. Pernah melihat Pak penampakan baterai hybrid secara fasial? Yang baru ini Pak. Gambar. Iya digambar Pak. Dia nanti bongkar, cuma nggak panik jempol. Cuma anak-anak aja yang saya suruh. Tapi tetap kita nomor satu ya sebagai referensi adalah repair manual Pak. Jadi tidak serta-merta kita anggap aman tanpa dan mengesampingkan repair manual yang ada Pak. Jadi tetap referensi utama kita adalah repair manual untuk menjaga kemungkinan dan keamanan dalam melakukan pekerjaan Pak ya. Jadi di dalam IC ya, baterai IC ini itu terdapat beberapa sel-sel Pak ya. Ini modul sel ya, berlapis-lapis seperti ini Pak. Powerbank kalau nggak salah ya. Powerbank itu kan di dalamnya kan ada beberapa baterai. Nah, mungkin konsepnya seperti ini Pak ya. Ini satu modul itu 6 sel Pak. Ya, di dalam satu modul ini 6 sel. Jadi setelah 6 sel ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan dalam satu sel itu 1,2 volt. Di sini menyimpan energi listrik bertegangan tinggi yang dihasilkan oleh generator listrik seperti tadi Pak ya, yang gitu tadi ya. Waktu mau menceritakan nih, barangkali atau mengimplementasikan. Saya dulu ganti ini sekitar kalau nggak salah Pak ya, 64 juta ini. Punyanya Camry itu. SI Pak. Satu SI. Pak itu tegangannya berapa Pak? Total itu? Tegangan rata-rata satuan itu Satu sel 1,2 Pak. Satu modul ini Pak, 1,2. Tinggal lihat beberapa kota ini, S ini ya. Bisa 600 sampai 700 volt. DC apa? DC Pak. Tapi ini tergantung mobilnya juga sih Pak. Ya. Kalau itu referensinya Camry itu sampai 200, cuman 244 200-an Pak. Cuman kalau pada waktu dia ini bisa sampai 600 sih Pak. Pada waktu busnya. Ketika dari SP baterai ini 220 masuk ke bus inverter, di bus inverter dinaikkan menjadi 650, dirubah ke AC. Kan dari DC tadi dirubah ke AC untuk mengarahkan motor. Fungsi inverter itu tadi Karena inverter itu juga bisa merubah, bisa ngebus, kemudian bisa itu DC juga. Karena kalau itu DC-nya berarti untuk isi akselerasi Pak. 12 volt. Masa pakainya baterainya? Kalau dari masa pakai itu kita nggak ada patennya Pak.
Tapi kalau di Toyota kita udah garansi 8 tahun. Garansi. Yang produksi di atas Oktober 2002 garansi 8 tahun. Sebelum itu 8 tahun sudah tunggu. Ganti biasanya. Atau dia bisa gini, saya juga pernah ya coba-coba waktu itu memang ada beberapa referensi dari rekan dia punya parsial baterai simpanan gitu loh. Katanya sih masih 80% 90% gitu ya, karena pembongkaran terus di depan. Nah itu ada kasus setelah kita analisa itu emang yang terjadi perubahan voltase atau penurunan voltase itu ada 5 kalau nggak salah waktu itu kita cek dengan rekan-rekan teknisi itu. Nah, dengan begitu kita mencoba Pak ya, karena mungkin customer juga pandangannya keberatan dengan harga segitu, barangkali bisa diakali masalah begitu. Kita pun juga setelah beberapa pertimbangan coba kita carikan informasi, ternyata ada parsial ya Pak ya, itu second kalau nggak salah waktu itu harganya 500 atau 600 gitu Pak. Ya memang agak miring ya, selain second dia kan kita bisa beli parsial atau bijian gitu ya. Setelah kita implementasikan, singkat cerita kekuatan atau hasilnya itu 3 bulan muncul lagi Pak ternyata. ganti sebelahnya Pak. Yang muncul, yang rusak itu tomboy, bukan ini. Jadi kawan yang lainnya, kawan yang lama. Ya mungkin namanya baterai ya. Mungkin kadang saat ini dia masih sehat. Mungkin 1 bulan 2 bulan berikutnya dia akan muncul. Mengapa Toyota mereferensikan pembelian baterai itu secara ESI ya? Karena itu tadi Pak, suatu saat pasti pada sel-sel yang lain akan timbul. Itu yang menjaga kemungkinan ya Toyota ya. Mas Erik ada yang perlu disampaikan? Terkait baterai Pak, Ya. intinya kalau kita disesuaikan repair manual Pak, sekarang udah gantinya udah bukan ini Pak, ESI sekarang. Karena ya percuma kita ganti pun ini, kalaupun kita bisa, tapi ganti ini hasilnya sebulan ganti sebelahnya, sebulan ganti sebelahnya, yang penting ganti ESI Pak. Biasanya polanya gitu. Ya kalau bongkarnya free, enak gitu nggak apa-apa. Bongkarnya juga agak susah. Karena setiap sel, setiap blok itu diikat nih Pak satu. Kadang kan ada yang memang ada yang melar, ada yang lembung, namanya baterai. Nanti Secara kita fisik lembung biasanya Pak, posisikan kalau lagi. baterai itu. Anjurannya sih tetap ganti ESI Kak. Jadi safety ya, safety keamanan juga kualitas gitu ya. Mengapa Toyota tetap mereferensikan ESI? Salah satunya yaitu Pak. Mobil hybrid ini kan lihat fokusnya pembahasannya kan lebih banyak kepada masalah listrik. Dengan engine juga tidak terlalu dibahas lagi, kualitasnya agak Nah, dengan harga baterai yang sedemikian tinggi, apakah mesin itu ketika nanti juga ada trouble itu juga ESI gitu? Ya. Enggak Pak, kalau mesin enggak. Tetap ya? Ya tetap Pak. Kalau engine-nya sama kayak engine biasa Pak. Cuman mungkin ada beberapa sistem yang teknologi ya, terkait teknologi itu beda dengan mobil-mobil yang lain. Misal seperti valve-nya tadi kan beda dengan valve ini, mungkin ada kontrol elektroniknya, terus mungkin ada kayak kompresor AC gitu ya Pak, perawatan AC gitu ya. Perawatan AC ya sedikit agak mahal karena AC-nya juga dia pakai ini, pakai XP ya. Karena kalau nggak mungkin kan dia kalau kompresornya waktu mesin mati, ya, orangnya kan butuh AC, masa muternya ya. Kompresornya jadi pakai ini Pak, pakai power cable, jadi tegangan tinggi ya.
otomatis ya kompresornya biayanya juga lebih besar, terus kemudian olinya juga berbeda, oli kompresornya. Nah itu sih Pak perbedaannya. Tapi kalau ngomong engine-nya sama mesin Pak, ada piston ada itu seperti ya itu. pasti ya. Jadi masih sama penerapannya atau cara perbaikannya masih kalau ini kan masih parsial sama baterai bisa ya, cuman setelah mungkin ya kita melakukan penelitian atau apa kenapa nggak dilakukan penelitian parsial atau pervisi karena akhirnya itu tadi sangatnya efektif sekali kalau berapa bulan kemudian akan muncul notifikasi atau kode error yang terkait dengan kualitas konten. Oke, enggak misalkan kalau dibandingkan dengan kan ada biasanya muncul dua sama enggak ya. Kalau misalkan kita abaikan waktu baterai ya, saya abaikan performanya bagaimana Pak? Itu kuat. Sama kita menggunakan mesin saja yang apa? Hybridnya tidak dengan yang konvensional gimana? Jadi gini Pak Sobat. Jadi tetap kalau kendaraan hybrid itu ada beberapa sistem atau sensor atau modul yang sudah katakanlah didesain secara utuh yang berkaitan dengan selain ini ya sistem engine konvensional sendiri atau dengan sistem hybridnya sendiri. Jadi kalau Pak Joko mungkin yang dimaksud adalah pada waktu hybridnya bermasalah kita abaikan gitu ya. Jadi tetap nggak bisa Pak. Ya, jadi sistem itu ya berhubungan dengan modul. Dalam modul itu sendiri itu kan ada hubungan ini ada sistem CAN, bahasa seperti itu. Itu kalau ada suatu komponen atau area yang bermasalah tetap berhubungan akan mengganggu performa modul. Seperti itu Pak. Jadi tetap harus tetap dilakukan perbaikan. Artinya kalau ada masalah dia tidak bisa jalan berarti Pak ya? Ya, masih ada beberapa notifikasi. Bisa jalan. Kalau ada masalah bisa jalan atau enggak gitu Pak? Iya. Itu dalam waktu lama atau emergency aja? Kemarin itu Pak, saya ada nangani Camry, baterainya rusak. Ya ada beberapa saat dia cek engine-nya nyala. Dia tetap bisa jalan pakai mesinnya. Terus performanya Pak? Jalan tapi ya tetap itu Pak. Tetap segera melakukan perbaikan. Ya untuk performanya ya pasti ada masih tetap sama Pak. Apa sama dengan yang konvensional murni gitu? Iya sama. Kalau itu sama, tapi kalau berhubung kita ngomong ininya ya Pak, mappingnya ECU ya, kita ngomong programnya ECU ya, pasti dia ada pembatasan Pak. Pasti. Tapi secara ininya kalau ininya sama. Baik Bapak Ibu ya, saya mau sharing sedikit mungkin cuma beberapa menit terkait dengan Camry hybrid Pak. Saya waktu launch pertama kali hybrid di Indonesia itu pakai Prius ya Pak ya. Prius masuk ke Indonesia itu yang dikeluarkan oleh ATPN Toyota itu tahun 2009 ya. Itu Prius generasi ketiga ya. Jadi masuk ke Indonesia itu udah generasi ketiga yang bukan plug-in ya Pak. Tahun 2009 itu ada di Jawa Timur cuma ada 2 unit Pak. Datanya ada. Prius warna silver sama warna hitam. Kalau yang hitam itu punya orang Malang, yang silver itu punya orang Surabaya. Kebetulan saya yang handle yang Prius, ya, tahun 2009, 2010, terus. Kebetulan yang punya Emre itu, yang punya Prius itu namanya Pak Emrik Wala. Ya, itu rumahnya di daerah Basuki sama Pak. Dia adalah owner dari kosmetik merek Esther ya, yang punya Pak Willy Wala itu Pak, tahu saya Pak.
Kenal saya. Itu tante saya, Pak. Gitu Pak. Iya. Tahu Pak Willy Wala. Tahu. Ya, tahu ya Pak ya. Saya sering. Manado. Ya. Manado Chinese. Ada hubungannya dengan pertanyaan bagaimana kalau salah satu modul ya, kan ini ada berapa modul ini? Ada 34 modul, benar ya? Camry, anggapnya Camry ya, 34 modul ya, kemudian dengan kapasitas nominal produknya 244,8 ya. Jadi ada 34 modul Pak, di mana satu modulnya kan tegangannya 1,2 ya. Sehingga satu modul ini sekitar 7 volt Pak. Ya, saya pernah bongkar ini, ya punya Camry, bongkar total. Mungkin bisa diperbaiki ya. Seperti yang Pak Yudi bilang, kalau baterainya itu usianya udah di atas 5 tahun ya, mungkin 8 tahun itu, kalau cuma ganti satu itu eman-eman bongkar ya. Karena apa? Usia baterai kan pasti hampir sama, benar ya? Kecuali usianya baru setahun 2 tahun kok masih rusak ya. Karena tiap modul ini bisa dideteksi pakai scanner Pak. Bisa 34 modul bisa dicek ini. Modul berapa? Setiap modul ada tegangannya. Ya. Nah, kalau ada beberapa yang rusak akan mempengaruhi kapasitas baterai hybridnya. Ya. Jadi indikasinya itu kalau usianya sudah 4-5 tahun 7 tahun pasti ada penurunan kapasitas baterai, benar nggak? Bang mungkin tetap Pak, tidak mungkin. Ya. Cirinya ketika kendaraan kapasitas baterainya hybridnya menurun, dia susah mencapai ke kapasitas penuh, benar ya? Ada level-levelnya, susah, nggak bisa. Ya, ini pernah ditanyakan Pak Emil Wala ke saya bingung jawabnya ya. Intinya mau ganti baterai Pak, harga 100 juta waktu pertama kali. Bukan 65, 100 juta. Waktu tahun 2009-2010. Nah, kalau kapasitasnya menurun, pasti mempengaruhi apa? Efisiensi konsumsi bahan bakar. Benar ya? Iya. Jadi maksudnya sering hidup daripada EV-nya. Ya. Kita pakai menu fitur EV full, susah Pak. Karena kapasitasnya nggak bisa 100%. Ada menu EV, nggak bisa ada karena kapasitasnya udah turun. Ya. Yang baik gimana? Ganti Pak. Cuma saya susah ini garansi itu nggak susah waktu itu Pak ya, garansinya karena harganya cukup mahal. Ya. Saya coba, dia ngeluh full konsumsinya kok boros Pak. Saya coba pakai data, ya, pakai alatnya itu pakai kayak meteran debit Pak ya, kayak punya PDAM. Karena kan mesinnya kadang hidup kadang mati ya. Ya, kalau mati aliran bahan bakarnya berhenti, meternya enggak berputar. Ya, kalau jalan hidup lagi meternya ya, dihitung debit dan bakar. Saya coba dari Perak ke Palu. Ya, saya hitung full konsumsinya. Berapa kira-kira Pak? Bisa 1 banding 24 km. Jadi 1 liter itu bisa menempuh jarak 24 km. Udah saya ambil untuk Pak Emil Wala. Ini Pak, siap. Wah irit ya. Mobilnya masih irit. Ya, saya tahu bahwa kapasitasnya akan menurun Pak. Kalau kapasitas penuh masih baru bisa lebih 24 km. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan Pak sebagai bagus ya. Kapasitasnya menurun, pasti efisiensi bahan bakarnya akan semakin boros karena mesinnya sering hidup. Oke, itu aja Pak. Ya. Saya mungkin bisa dengan Pak Yudi. Ya, waktunya sampai jam berapa nih Pak Yudi? Seru soalnya apa Pak? Serius Pak. Pak Setiawan ya, sudah memberikan tambahan wawasannya sangat jelas sekali ya. Ya, terkait pengalaman yang bisa terlupakan ya Pak. Wah iya komplit loh. Walaupun nggak punya ikut mobil tapi tetap ikut ngeluh ya, kalau kita banyak komplain atau banyak problem ya. Oke, untuk mempersingkat kita next ya. Nah, Bapak Ibu. Nah, seperti ini penampakannya.
sama seperti tadi ya. Ini untuk yang tahun berapa Mas Kolis tadi? Kalau yang 5 tahun ini di bawah produksi Oktober 2002 ya? 2002. Ya, 2018 berapa? Nah, kalau yang ini kan mulainya yang 2018 Ini 5 tahun tahun. sampai Oktober 2002. Di atas 2002 sudah 8 tahun plus 160. Sangat update sekali informasi dari Mas Kolis ini ya, terkait informasi kendaraan hybrid. Selanjutnya, ini beberapa informasi tentang baterai auxiliary ya. Jadi pada kendaraan Camry itu terdapat di posisi bagasi ya, bagasi belakang ini. Dan yang sangat ini ya diperhatikan biasanya di sini kan ada ini selang penguapan itu harus sering dalam melakukan penggantian baterai auxiliary itu harus diperhatikan ya, pemasangannya juga pembuangannya itu sangat riskan sekali ya kalau kondisinya nggak bisa teraplikasi dengan benar. Yang kedua adalah di kendaraan CHR ini baterainya ada di mana? Di depan ya Pak? Oh iya, di ruang mesin ini. Saya udah lama nggak lihat mobil CHR soalnya sangat langka sekali kendaraannya. Ya. Ya, salah satu gambaran seperti yang tadi. Di full hybrid untuk kendaraan ini dapat bekerja secara otomatis dalam modus seri, paralel dan elektrik. Full. Ya, secara full ya. Nah, untuk informasi ini Bapak-bapak sudah hafal sekali ya. Masa belum Kalau sudah hafal Pak, nggak mungkin tanya Pak. Kalau sering kali membawakan materi ini untuk tipe hybrid ini. Hybrid karena jarang aja. Jadi Pak. Lebih mengingatkan kita aja istilahnya ya untuk pembagian dalam jenis hybrid ini ya. Ada berapa? Sepertinya ada 3 ini. Yang pertama adalah jenis seri ya, seri hybrid pada kendaraan hybrid ini ya. Jenis ini menggunakan motor listrik sebagai penggerak utamanya. Ya. Seri. Jadi penggerak utamanya Motor listrik ya. Motor listrik. Digunakan untuk mengisi ulang baterai yang nantinya baterai itu digunakan untuk melakukan pergerakan, menggerakkan mobil itu sendiri ya. Jadi bisa dilihat pada nomor 1 ya. Nomor 1, mesin bensin memutar generator. Yang kuning ini Pak, generator. Jadi kendaraan bensin bekerja, dia menggerakkan tenaga kinetis menjadi listrik ya. Generator mengubah energi kinetis menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke baterai untuk disimpan. Jadi fungsi ini akan diteruskan generator pada baterai hybrid itu sendiri. Yang ketiga adalah baterai memberikan energi listrik kepada motor listrik. Baru pada itu baterai memberikan memberikan energi pada motor listrik. Ini pergerakan pada kendaraan hybrid akan terprogres atau kendaraan akan berjalan. Ini ya intinya pada tipe seri ini kendaraan digerakkan oleh baterai itu sendiri ya, yang menunggu ya. Mesinnya hanya untuk memutar generator Pak, Iya, nggak bisa muter roda. itu aja Pak, kesimpulannya Pak. Simpelnya gitu ya. Jadi yang menggunakan adalah motor. roda itu dari motor, dari sumbernya dari baterai. Itu aja Pak. Kita ambil kesimpulannya. Simpelnya itu Pak ya. Untuk yang tipe seri. Seri, ya. Paralel.
Oke. Pak tanya Pak. Iya Pak. Ya, Pak. Itu kalau pada waktu hybrid apa itu otomatis baterai kan berkurang, apa isinya kan kurang. Kapan diisi lagi? Langsung apa pada waktu hybrid itu kerja? Kita bisa langsung terjadi. ngomong hybrid kita ya Pak. Iya. Hybrid kita kapan isinya gitu Pak. Pada saat SOC baterainya kurang dia akan isi otomatis. Isi tersendiri. Oh. Berarti mesin hidup lagi. Enggak Pak, ke untuk tipe seri ini Pak. Enggak Mas. Maksudnya di ini ya Pak. Tipe seri ini ya. Iya. Diimplementasikan pada tipe seri ini. Ketika kita start itu apakah keduanya hidup? Kemudian mesin mengisi listrik menggerakkan motor. Kalau di saya nangkep di slide ini ya Pak ya. Jadi intinya kan dia bergerak dari listriknya baterai. Ya. Listriknya baterai itu menggerakkan motor yang ada di diferensial. Tapi dia nggak bisa digerakkan oleh mesinnya. Jadi mesinnya itu hidup untuk ngecas baterai. Yang saya maksud gini Pak, ya, otomatis pemakaian baterai itu kan berkurang kan? Ya. Kalau berkurang, seumpama kurang, otomatis mesin itu hidup atau Kita dia start. ngisi sendiri? Tetap hidup. Ya, otomatis dia nyala. Oh, Otomatis. jadi mesin itu berarti ya selamanya hidup Pak ya. Tapi kendalikan oleh terisi atau tidaknya baterai itu tadi. Iya benar. Ya. Jadi ada indikasi waktu tersendiri. Kurang langsung hidup gitu Iya. langsung mesin. Sebetulnya sama dengan yang di Sekarang.